Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel teman-teman. Dan seperti biasa, kita akan melakukan analisa market kembali teman-teman. Dan ini ada request dari salah satu teman yang ada di komentar di video saya sebelumnya. Dan kita akan melakukan analisa market pada koin TAU teman-teman. Nah, ini adalah koin yang sebenarnya udah cukup lama sih. Dibilang lama banget juga enggak, teman-teman ya. Tapi ini koin masuk dalam peringkat 50 besar secara market cap juga lumayan dan volume trading juga lumayan. Tapi nanti kita akan cari tahu banyak di dalam analisanya, teman-teman. Dan seperti biasa, teman-teman, sebelum saya masuk ke dalam analisa, silakan tonton dulu video yang satu ini. Modal kecil tapi pengen berkembang menjadi modal yang sangat besar, bahkan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, bisa banget. Di dalam sistem copy trade secara otomatis di BTC APP ini, kita bisa membantu Anda untuk melakukan kompon modal kecil hingga menjadi modal yang sangat besar. Dan buat Anda yang masih pemula, sistem ini bahkan sangat cocok untuk Anda. Dengan mengikuti sistem ini, semua transaksi itu sudah akan berjalan secara otomatis. Yang perlu Anda lakukan adalah memantau proses tradingnya dan profitnya saja. Selain itu, di BTC APP ini sudah tidak ada profit sharing alias tidak ada bagi hasil. Semua profit itu 100% adalah miliknya Anda. Dan untuk Anda yang sudah membership, ada grup khusus membership untuk bisa update proses tradingnya, yaitu berupa laporan analisanya dan juga laporan profitnya. Nah, buat Anda yang pengen tahu lebih detail tentang BTC APP ini, kita juga sudah siapin videonya. Untuk link videonya sudah kita cantumkan di dalam deskripsi di video ini. Dan ini adalah testimoni dari teman-teman yang sudah ikut di dalam membership kita di dalam BTC APP ini. Semua akun member itu rata-rata sudah mengalami perkembangan modal yang sangat bagus sekali dan sangat signifikan. Selain sistem copy trade otomatis dari BTC APP, Anda juga akan mendapatkan yang pertama adalah BTC Signal. Jadi ini adalah signal-signal yang akan kami kirimkan di dalam grup sehingga Anda bisa trading manual dari signal-signal ini. Informasinya juga cukup lengkap, yaitu ada harga entry, harga take profit, dan juga batasan untuk melakukan stop loss. Yang kedua adalah BTC Academy. Nah, ini adalah kelas online yang akan membuat Anda menjadi jago trading. Materinya cukup lengkap, yaitu ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, ada liquidity, dan terakhir itu adalah Fibonacci Modify. Nah, semua benefit-benefit ini bisa Anda dapatkan dengan hanya satu kali membership saja dan tanpa profit sharing. Biaya membership sendiri itu bisa Anda anggap sebagai biaya bayar jasa kami dalam melakukan trading kompon untuk Anda sehingga modal Anda bisa berkembang menjadi besar. Dan biaya ini menurut saya lebih worth it daripada Anda loss di dalam trading Anda sendiri. Nah, jadi gimana? Mau mengembangkan modal Anda menjadi lebih besar, bahkan mencapai ratusan hingga miliaran rupiah? Ayo bergabung bersama kami, hubungi kami, dan bergabung di dalam membership di BTC APP. Hanya satu kali untuk selamanya. Nomor WA admin dan juga link Telegram admin kami cantumkan di dalam deskripsi dari video ini ya. Nah, daftar sekarang dan mulai kompon modal Anda hingga mencapai ratusan bahkan miliaran rupiah. Dan semua ini bisa Anda lakukan hanya dari rumah saja. Oke teman-teman semuanya, di layar Anda sudah muncul. Jadi ini adalah koin TAU ya teman-teman ya. Lalu dengan time frame yang saya bikin di sini adalah one day. Ya, lalu dengan exchanger Binance di sini teman-teman. Dan ini adalah pergerakan dari chart koin TAU teman-teman di time frame daily ya. Nah, kalau teman-teman lihat ini dari pergerakannya, ini sebenarnya masih pergerakan turun. Tapi syukurlah di sini sudah ada peningkatan harga dari koin TAU selama 4 hari termasuk hari ini teman-teman ya. Jadi ini lumayan bagus untuk menunjukkan koin TAU ini sudah ada pergerakan balik walaupun secara tren besarnya juga masih tren turun. Nah, sebelum kita masuk ke dalam analisa tentang koin TAU-nya teman-teman, saya buat teman-teman dulu ke coin market cap dulu. Jadi ini adalah koin TAU teman-teman, atau namanya adalah Bytensor teman-teman ya. Dan peringkatnya ke-36 teman-teman bisa lihat di sini. Dengan harga koin TAU itu adalah $432 ya. $432,92 teman-teman. Dan dari sisi market cap juga dia berhasil naik sampai 11%. Artinya koin TAU ini memang sekarang sedang banyak transaksi teman-teman ya. Market cap-nya 3,5 billion, ini cukup bagus ya, karena memang juga peringkatnya juga lumayan, 36. Lalu volumenya 221 juta dolar, teman-teman. Dalam waktu 24 jam, dia naik sampai 23%. Jadi, congrats buat Anda yang sudah punya koin TAU ini, sekarang marketnya sudah bisa balik arah, dan koin TAU ini sudah mulai bisa profit buat teman-teman ya. Nah, dari total supply, ini sudah keluar 8,2 juta koin TAU,
dan maksimal supply 21 juta koin TAO, teman-teman. Jadi masih ada yang belum dikeluarin dari maksimal supply-nya. Jadi yang sudah keluar 8,2, yang masih disimpan atau mungkin masih di lock, teman-teman ya. Itu sekitar sisanya lah ya. Saya nggak bisa hitung secara rinci langsung. Tapi dari 21 keluar 8, berarti masih ada sisa ya. Kita lihat dari sisi harga ya. Dari all time high-nya, koin ini sudah turun sekitar 44% dari April 2024 atau 10 bulan yang lalu ya. Dari all time low-nya dia sudah plus sekitar 1.300-an persen, teman-teman ya. Jadi so far sih cukup baik sebenarnya perform dari koin TAO ini, dan untuk penurunan juga tidak lebih dari 50% ya. Berarti ini cukup bertahan terhadap koin-koin ini, teman-teman ya. Oke, kita lihat sekilas ke bagian bawah. Coba kita cari tahu ada informasi apa yang mungkin bisa berguna. Nah, oke, ini bagian alokasinya, ini TAO vesting, teman-teman ya. Saya kurang ngerti juga nih apa, ya harus pelajari lebih dalam. Tapi kita bisa lihat di lock and unlock-nya, teman-teman ya. Unlock-nya itu sudah sekitar 8,9 juta TAO, ya, atau sekitar 42%-an. Dan lock-nya, nah lock-nya berarti masih dikunci, ya belum diedarkan, itu sekitar 11,69 juta TAO, teman-teman ya. Artinya ini masih dipegang sama pihak developernya ya, dan mereka juga tentu punya strategi supaya harga mereka tidak jatuh, dan mungkin salah satunya adalah dengan mereka melakukan locking supaya tidak terlalu banyak diedarkan dan bisa menjaga kestabilan harga supaya tidak terlalu turun ya. Jadi kalaupun yang turun itu ya yang sekitar 42% ini yang turun ya, yang benar-benar diedarkan. Selama masih dipegang sama developer dan mereka tahan sih, ya penurunannya sih harusnya tidak terlalu tajam, teman-teman ya. Oke, untuk Bytensor ini, teman-teman, ini adalah open source protokol dan protokol the power of decentralized, dipowerkan oleh decentralized, dan ada hubungannya dengan machine learning, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa baca lebih lanjut tentang ini, TAO ini, teman-teman, dan kebetulan saya tidak beli koin ini, jadi kalau misalnya teman-teman mau beli koin ini, bisa pelajari lebih dalam tentang koin TAO ini, teman-teman. Dan saya akan kembali masuk ke analisa marketnya dari koin TAO ini. Kita akan lihat pergerakan harganya, udah oke belum kita melakukan pembelian di koin ini. Nah, kalau kita lihat dari time frame daily, teman-teman, ini sebenarnya trennya tren turun ya. Kita bisa lihat di sini, ini pergerakan turun dari atas ke bawah ya. Nah, cuman kalau kita pakai ini, ya sebentar, saya klik dulu nih ya. Ini kan dia sempat turun ke sebelah ini dari atas, turun ke sini, turun tajam banget ya. Lalu kemudian naik ke sini, terus berhasil turun lebih bawah di area sini, naik lagi di sini, dan terakhir turun di sini. Sekarang sedang naik ya. Dan mudah-mudahan koin TAO ini bisa tembus area sini, teman-teman ya, area supply zone-nya dia yang di area sini. Ya, kalau dia berhasil tembus ini, maka harga koin TAO akan semakin lebih tinggi dari harga saat ini, teman-teman. Ini saya bikin dulu ya. Supply zone. Oke. Ya, dan demand zone-nya ya di bawahnya, teman-teman ya. Udah clear banget, jelas banget di sini. Ini area demand-nya ya. Saya rapin dikit ya, biar kita lihatnya juga enak, teman-teman. Nah, ini ada area demand zone ya. Dan saya berharap ini tidak terjadi namanya lower high ya. Kalau dia membentuk lower high, maka ini akan bisa membuat market turun lebih bawah lagi, melewati area demand zone ini. Dan mudah-mudahan janganlah ya, karena market sudah drop ya. Jadi jangan sampai koin TAO juga membuat penurunan lagi yang lebih rendah daripada harga terbawahnya sebelumnya. Oke, yang kurang lebih ada di harga ini ya. Harganya ada di sekitar $232 ya, atau hampir mau 50%-nya dari harga sekarang, teman-teman ya. Dan kalau teman-teman lihat ya, ini koin TAO ini sekarang pergerakannya sedang menuju ke atas di time frame daily ya, dan ini good sign ya. Good sign untuk koin TAO, good sign juga untuk koin-koin yang lain yang kurang lebih akan mengikuti pola yang sama ya. Terutama ini altcoin ya. Jadi saya melihat beberapa hari ini, ya 1-2 hari inilah, pergerakan altcoin itu lumayan tinggi, teman-teman ya. Meme coin masih tidak terlalu gimana-gimana, tapi altcoin itu lumayan tinggi pergerakannya. Bitcoin masih di sekitaran situ aja, tidak terlalu jauh, kenaikannya juga paling sekitar 1-2%, tapi altcoin itu menunjukkan tanda-tanda naik yang cukup lumayan. Ada yang sampai 10%, ada yang 7-8%, dan sebagainya. Jadi cukup baiklah untuk kita melihat pergerakan berikutnya, dan
saya cukup optimis nanti di bulan Maret sepertinya ini bakal akan jadi harga yang punya kenaikan yang cukup lumayan tinggi, teman-teman. Oke. Nah, kalau ditanya, misalkan teman-teman nanya, kira-kira kalau saya mau beli koin TAO saat ini, untuk saya invest, atau mungkin saya mau DCA koin TAO saya yang sebelumnya saya beli agak tinggi, harga sekarang kira-kira sudah oke apa belum? Nah, saya akan lebih wanti-wanti teman-teman untuk berhati-hati, karena ini kan secara jangka panjang kan tren turun nih, yang terus dia buat itu namanya lower high, lower low, terus kemudian lower high lagi, lower low lagi, lebih rendah lagi. Nah, terus ini kan sedang menuju ke atas, dan kita harus tunggu dulu sebenarnya sebelum teman-teman masuk, ya tunggu dulu sampai dia nge-break area yang di bagian atas ini, itu di harga sekitar $500, teman-teman, ya. Tunggu dia break area itu, kalau dia berhasil break area itu, maka trennya berubah dari tren turun, itu mungkin akan menuju ke tren naik, teman-teman. Nah, kalau saat ini bagaimana? Saat ini masih cenderung tren turun, teman-teman bisa lihat sini dari grafik yang saya berikan ini. Ya, ini masih cenderung tren turun. Jadi, kalau saat ini kita langsung masuk, menurut saya tidak begitu bagus, ya. Jadi, kalau kita pakai parallel channel, kita juga bisa ambil area support dan resistennya, kurang lebih di sini, teman-teman, ya. Nah, jadi lebih baik teman tunggu dia lewatin area sini, kalau bisa di atas ini, di atas garis area zona supply-nya, supaya dia benar-benar konfirmasi trennya benar-benar tren naik, teman-teman, ya. Karena ini polanya masih benar-benar menunjukkan pola turun, ya. Kalau dari pola, bisa jadi kenaikan kali ini hanya ngebentuk lower high, lalu kemudian nanti akan ngebentuk lower low yang lebih bawah lagi. Jadi waspada dulu, jangan langsung masuk, ya. Nah, kita wait dulu sampai harga melewati batas 500. Setelah harga nanti misalkan ya, misal kita bilang dia naik nih, dari sini naik, ternyata lewat nih teman-teman ya. Nah, pada saat lewat, kita harus juga menunggu sampai terjadi pullback dulu ya, artinya akan bikin higher low di sini. Ya, dia akan turun dulu ke sini ya, baru membuat kenaikan. Nah, jadi kapan teman-teman boleh masuk dan boleh beli koin ini? Pada saat dia naik, terus kemudian membuat penurunan, ya artinya lebih dari 500 dia naik tinggi dulu, baru kemudian dia turun lagi. Nah, di saat itulah kita melakukan pembelian, teman-teman, ya. Kita belum bisa bikin prediksi harganya, karena ini belum kebentuk higher high-nya, jadi prediksi harganya tidak bisa kita bikin, teman-teman. Oke. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman masih nggak gitu ya, kira-kira ini bakal turun sampai berapa sih nanti kalau misalkan tren turunnya masih berlanjut. Nah, kita bisa lihat dari menggunakan ininya, extension punya teman-teman ya. Jadi, dari atas ke bawah, sorry, ini salah, maaf, salah ya. Saya salah pakai, harusnya pakai extension teman-teman. Ya, tadi nggak keklik berarti. Ya, dari sini, terus ke bawah sini. Ya. Nah, jadi kalau misalkan nanti turun, misalkan nih, turun lagi, berarti bisa sampai di harga $166, kemungkinan bisa tembus itu, teman-teman, ya. Kalau 222 sih, ya, menurut saya sih mungkin bakal tembus, dan ngejar ke 166, kalau misalkan nanti dia turun, ya. Tapi kita nggak berharap itu terjadi, ya. Jadi kalau teman-teman mau beli sekarang, wait dulu, ya. Wait dulu, tunggu nanti pergerakannya naik dulu, yang melewati harga $500, terus kemudian balik arah. Nah, di situ nanti teman-teman boleh masuk. Ya, saya masih belum bisa memberikan estimasi harga yang teman-teman boleh masuk karena belum terjadi higher high-nya, teman-teman. Kalau sudah terjadi, bisa saya bikinkan untuk teman-teman semuanya. So, untuk teman-teman pengen DCA koin ini atau pengen beli koin ini, tunggu dulu harga melewati harga $500, baru terjadi pembalikan. Nah, nanti waktu dia pembalikan, baru nanti teman-teman masuk di pembalikan itu. Ya, jadi tunggu dia turun dulu, baru nanti ketika dia mau naik lagi, di situ teman-teman beli. Ya, itu jauh lebih pasti, lebih confirm, market akan naik. Oke, itu dari sisi time frame daily untuk teman-teman pengen DCA atau pengen beli koin ini untuk jangka panjang. Sekarang kita turun ke 4 jam, ya. Kita lihat dari pergerakan 4 jamnya, teman-teman, ya. Nah, kalau dari 4 jamnya masih menunjukkan pergerakan naik, dan ini bagus sekali. Ya, ini bagus, ini sudah membuat pergerakan yang lumayan naik, dan ini berhasil lewatin, ya. Berarti dia berhasil membuat change of character di sini, ya, dan ini very good, teman-teman, ya. Jadi dia udah berhasil nge-break area sini, dan ini possibility-nya akan naik lebih tinggi lagi kalau begini, ya.
Nah, tapi again ya, kita wait dulu karena ini ada area supply di bagian atas ini. Jadi, dia bisa aja dia naik, nanti dia banting balik lagi di sini. Jadi, wait dulu, jangan langsung masuk saat ini. Ya, sekarang coba kita turun ke 1 jam, ya, time frame 1 jam, dan ini akan jadi time frame yang saya akan memberikan signal juga buat teman-teman trading. Ya, jadi kalau teman-teman pengen dapatin trading, nah ini adalah time frame yang saya berikan signal buat teman-teman untuk trading koin TAU. Oke. Kita lihat dari sisi 1 jam, teman-teman. Saya akan lebih pendek untuk melihatnya, jadi saya fokus ke sini ya. Kalau teman-teman lihat dari time frame 1 jam ini sudah ngebentuk pola yang namanya pola naik ya. Karena dari bawah sini, ya, ini kita ambil yang besarnya dulu ya. Ini adalah pola naik yang sudah berhasil dia break ya. Nah, ini pola besarnya. Aduh, keklik ya teman-teman, maaf ya. Nah, ini pola besarnya, dan ini kemungkinan masih bisa lebih tinggi lagi nanti ya. Lalu, kalau dari pola yang kecil, kita bahkan bisa fokus di area ini, teman-teman. Ya, ini adalah area kecilnya, jadi paling bawahnya di sini, naik ke sini, turun ke sini, naik lagi ke sini, turun lagi ke sini, sekarang naik tinggi sekali, jadi kemungkinan besar akan turun dulu, baru nanti akan menunjukkan kenaikan yang lebih tinggi, ya. Warnanya saya bikin beda, ini saya pakai warna kuning aja, biar berbeda sendiri dengan yang sebelumnya. Nah, oke, kalau teman-teman lihat, ini adalah pergerakan naik, ya. Saya juga ngelihatnya pergerakan naik. Jadi, kalau pergerakannya ada pergerakan naik, berarti kita udah boleh membuat estimasi harga, dan sama-sama kita tahu ya, kalau pergerakan naik, berarti posisi yang paling cocok adalah posisi long, teman-teman. Dan untuk mendapatkan posisi long, kita harus mengambil yang paling bawah sebelumnya dengan yang teratas yang sesudahnya. Jadi kalau dari pergerakan ini, ya saya hapus dulu yang besarnya dulu, saya hapus ya, time frame daily saya hapus dulu teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat dari pergerakan harga ini, maka udah jelas kelihatan bagian bawahnya di sebelah sini, bagian atasnya di sebelah sini ya. Apakah bakal lebih atas lagi? Mungkin aja, jadi kita juga harus tunggu nanti dia balik arah dulu. Tapi kan kalau analisa sekarang terus berjalan sekarang, kan nggak mungkin saya tunggu sampai dia pembalikan lagi ya. So, misalkan saya bisa bilang ini adalah harga tertinggi saat ini ya, bisa tembus lebih tinggi bisa ya, tapi paling tidak dari harga sekarang itu sudah ada patokan harga yang saya bisa bikin untuk teman-teman nanti entry ya. Nah, untuk bisa tahu harga untuk kita masuk, saya menggunakan Fibonacci retracement teman-teman, dan saya akan ambil dari yang paling bawahnya dulu. Aduh, keklik ya, maaf ya. Klik ya. Saya akan ambil dari paling bawahnya dulu, lalu kita akan ke atas, ya. Dan ini adalah harga entry teman-teman untuk koin TAU ya. Jadi kalau teman-teman mau entry nanti, entry lah di kurang lebih di harga sekitar $387, sampai ke bawahnya di sekitar $356. Itu adalah harga entry kalau misalkan marketnya sempat turun lagi untuk membuat harga yang jauh lebih tinggi lagi dari harga yang sekarang ini ya. Jadi harga entry Anda ada di sekitar $387 sampai dengan $356. Anda bisa bikin limit order di situ atau menunggu market turun ke situ dulu baru Anda entry. Kalau misalkan marketnya tidak turun ke area situ, berarti kita skip untuk trading di setup yang satu ini, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita estimasi kalau misalkan dia naik ya, dia naik ke sini sesuai dengan perkiraan kita ya. Kalau turun ke open posisi yang pertama ya, katakanlah di sebelah sini ya, di 387, maka kalau kita masuk teman-teman di harga segitu, kita bisa TP di harga berapa sih ya. Jadi ini adalah beberapa area TP teman-teman ya. Yang pertama, take profit-nya itu ada di angka $466, itu take profit yang pertama. Ya, lalu take profit kedua itu ada di sekitar $487, dan take profit yang ketiga itu ada di $515. Dan ini adalah signal trading buat Anda masuk di dalam market dengan posisi buy atau posisi long, teman-teman. Ya. Dan buat Anda yang tadi lebih ke investasi, ya tadi saya bilang jangan masuk dulu, tunggu dulu nanti market naik, terus pull back ke bawah, lalu melakukan reversal untuk naik lebih tinggi, baru teman-teman masuk di situ. Nah, untuk signal trading, seperti yang saya tampilkan di layar buat teman-teman masuk. Jadi, harga entry-nya ada di sekitar harga 356 sampai 387. Terus kemudian di harga TP-nya ada di sekitar harga 466, TP pertama, TP kedua di 487, dan TP ketiga ada di $515 untuk koin TAU ini, teman-teman. Ya, dan ini adalah signal buat Anda trading di posisi buy atau posisi long. Ya.
Dan saya rasa cukup ya teman-teman untuk analisa koin TAO ya teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman punya koin lain yang pengen dibantu untuk analisa, silakan komen di bagian bawah video. Saya akan bantu teman-teman untuk melakukan analisa sehingga teman-teman bisa punya gambaran untuk melakukan apa sih yang harus dilakukan untuk koin yang sudah teman-teman beli, atau pengen beli koin apa gitu ya dari yang teman-teman yang punya koin-koin yang pengen dibeliin. Jadi silahkan komen aja di bawah, nanti saya bantu teman-teman untuk analisa koin yang teman-teman inginkan. Dan sekian sudah untuk saya dan teman-teman untuk melakukan analisa market. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.